teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakal membahas soal sosiokultural lagi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Andi dan keluarganya baru saja pulang dari liburan sehingga merasa sangat lelah. Akan tetapi ia diajak Pak RT untuk berpartisipasi dalam kerja bakti untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Istrinya melarang dan memintanya untuk beristirahat karena besok harus masuk kerja. Akhirnya Andi pun memutuskan memberikan makanan kepada warga yang sedang kerja bakti sebagai permohonan maaf karena tidak bisa membantu. Oke teman-teman, jadi kalau untuk menjawab soal sosiokultural itu opsi B, C, dan D langsung aja kita eliminasi ya, karena poin tertinggi atau terendahnya itu ada di antara A ataupun E teman-teman. Oke, jadi soal ini tuh bertujuan untuk melihat cara kita dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat ya. Ketika kita tidak bisa membantu atau tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kerja bakti. Nah, di sini kan istrinya itu meminta istirahat ya, karena besok harus masuk kerja. Nah, tetapi walaupun ia tidak datang, ia memberikan makanan kepada warga nih yang lagi bekerja sebagai permohonan maaf. Nah, itu merupakan pernyataan yang positif, teman-teman. Kalau pernyataannya positif, maka jawabannya adalah yang A, sangat setuju, seperti itu. Nah, sangat setuju dan mampu menunjukkan sikap menjalin hubungan baik dengan masyarakat, yaitu dengan cara memberikan makanan kepada warga yang sedang kerja bakti sebagai permohonan maaf karena tidak bisa membantu, seperti itu. Nah, yang A ini poinnya 5. Dan poin 1 itu adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Suatu hari Anda mendengar keributan dari tetangga. Anda pun melihat tetangga yang merupakan pasangan suami istri bertengkar cukup hebat. Anda melihat mulai adanya kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istrinya. Anda memahami keadaan kedua belah pihak, namun tidak berani mengambil inisiatif untuk melerai karena berhubungan dengan urusan privasi rumah tangga. Oke, kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Jadi di sini, oh ya teman-teman, kita eliminasi dulu ya B, C, dan D biar langsung gampang kita ke jawabannya. Oke, tersisa A dan E nih. Oke, jadi soal ini tuh bertujuan untuk melihat kemampuan kita dalam melihat dua konflik dalam satu kejadian. Maksudnya itu adalah terdapat konflik rumah tangga dan konflik kekerasan dalam rumah tangga ya, atau KDRT. Nah, perlu digarisbawahi apabila ada konflik rumah tangga yang melibatkan kekerasan fisik, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana kekerasan, teman-teman. Maka sebaiknya kita tidak hanya berdiam saja ketika mengetahui perbuatan tersebut. Nah, di sini kan dia di soal mendapatkan kekerasan fisik ya dalam rumah tangga. Nah, kita tahu nih keadaan kedua belah pihak tersebut, tapi kita tidak berani mengambil inisiatif untuk melerai ya, karena berhubungan dengan urusan privasi rumah tangga ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yang E untuk poin 5-nya ya teman-teman, sangat tidak setuju. Nah, sangat tidak setuju dan berupaya untuk melerai pertikaian karena terdapat kekerasan fisik. Maka sebaiknya kita harus mengambil tindakan agar kekerasan tersebut tidak semakin parah, teman-teman ya. Nah, jadi untuk poin yang E itu adalah 5 poinnya. Dan yang A itu poinnya 1. Oke teman-teman, next kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Ketika dalam perjalanan pulang kerja, Anda menyaksikan kejadian perundungan sekelompok remaja terhadap adik kelasnya. Bentuk perundungan tidak hanya secara verbal, akan tetapi juga dengan keadaan fisik yang mengakibatkan luka dan lebam. Kejadian tersebut ternyata melibatkan keponakan Anda. Sebagai orang dewasa, Anda segera mengambil dokumentasi untuk mengancam pelaku. Oke, jadi soal ini tuh bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam menyikap suatu fenomena perundungan yang dilakukan oleh sekelompok remaja terhadap adik kelasnya. Tentunya perbuatan tersebut sangat tidak layak ya untuk ditiru dan melanggar rasa persatuan dan kesatuan. Nah, perundungan ini kurang lebih seperti pembulian, teman-teman. Oke, B, C, dan D langsung aja kita eliminasi, tersisa A dan E. Kira-kira jawaban yang mana nih yang paling tepat, teman-teman? Jadi di sini tindakan kita adalah kita ambil dokumentasi ya, kita mengambil dokumentasi untuk mengancam pelaku supaya menghentikan
perundungan atau pembulian tersebut. Nah, ini jawabannya adalah yang A ya, teman-teman, sangat setuju. Jadi, sikap sangat setuju untuk mengambil dokumentasi dan mengancam pelaku. Karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar rasa persatuan dan kesatuan serta perbuatan melawan hukum, yaitu kekerasan di muka hukum, teman-teman. Nah, ini tuh poin 5. Dan untuk yang E itu poinnya 1 ya, tidak setuju. Nah, itu kenapa tidak setuju? Karena kita di sini merasa kasihan dan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan ya. Sedangkan perundungan atau pembulian itu udah masuk ke tindak hukum ya, teman-teman. Kalau misalnya dimaafin terus, bakalan nanti lagi-lagi terulang kembali seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus pembulian ini harus diproses secara hukum ya, teman-teman. Dan kita rekam itu sebagai buktinya gitu di kantor polisi, misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini itu jawabannya adalah yang A. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, next ke soal nomor 4 ya, kita baca bareng-bareng. Ketika Anda bertugas untuk menjaga loket antrian pelayanan masyarakat, keluarga Anda juga memiliki keperluan untuk mengurus suatu berkas. Maka Anda pun berinisiatif mengambilkan antrian agar lebih cepat mengurus keperluannya. Jadi langsung aja kita eliminasi B, C, dan D teman-teman, yaitu tersisa A dan E. Nah, soal ini itu bertujuan untuk melihat bagaimana kita bersikap profesional dan memiliki integritas dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi di sini kita kerja ya di sini teman-teman, yaitu bagian loket antrian. Nah, ternyata keluarga kita nih ada keperluan untuk ngurus berkas nih di tempat kita. Maka kita inisiatif nih untuk mengambilkan antrian terlebih dahulu ya, biar dia lebih cepat mengurus keperluannya. Harusnya kalau dia mau cepat diurus keperluannya, keluarga kita tersebut harus datang lebih awal untuk mendapatkan nomor antrian seperti itu. Nah, jadi jelas di sini yang jawaban paling tepat poin 5-nya adalah yang E ya, sangat tidak setuju, ini poinnya 5. Sedangkan yang A itu poinnya 1, teman-teman. Jadi sangat tidak setuju karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan integritas sebagai pekerja yang profesional. Nah, perbuatan tersebut juga merusak hubungan kita dengan masyarakat karena kita melakukan hal yang merugikan masyarakat seperti itu, teman-teman. Nah, jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, kita langsung aja baca ke soal yang terakhir. Jika bekerja, saya merasa lebih mulia dan terpandang dalam masyarakat daripada menganggur. Oke, langsung aja kita eliminasi B, C, dan D, tersisa A dan E. Nah, soal ini itu bertujuan untuk mengukur perasaan kita jika kita tidak bekerja dan jika kita bekerja. Nah, pada umumnya seseorang jika tidak bekerja akan dipandang sebagai beban keluarga ya, teman-teman. Dan jika bekerja maka akan dihormati dan diapresiasi. Jadi ini kita berpikir secara realistis aja ya, teman-teman. Secara logika aja seperti itu. Jadi mentang-mentang soal seperti ini kita jawabnya yang sangat tidak setuju tersebut. Jadi jawaban soal-soal untuk P3K itu yang jawablah yang serealnya mungkin di kehidupan nyata. Nggak usah sosok berbaik hati teman-teman ya, menganggap bahwa nggak juga lah kalau bekerja itu tidak merasa lebih mulia atau lebih terpandang daripada mereka yang menganggur. Nggak usah jawaban yang muluk-muluk seperti itu. Kita jawab aja secara realistisnya aja teman-teman ya. Berarti di sini udah jelas jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, sangat setuju untuk poin 5-nya ya teman-teman. Nah, untuk poin 1 itu jelas yang E. Nah, sangat setuju dan mampu mengukur rasa perbedaan antara sudah bekerja dan tidak bekerja, karena jika sudah bekerja maka kita akan dipandang lebih mulia dan dihormati. Nah, pada nyatanya memang seperti itu kan teman-teman. Nah, makanya jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K teman-teman, karena di situ banyak banget soal-soal yang sesuai dengan FR tahun lalu dan juga sudah dilengkapi dengan waktu. Jadi kalian bisa manajemen waktu kalian dan memaksimalkan waktu kalian sebaik-baiknya, terutama masalah terbesar kalian waktu ujian tuh kan selalu kehabisan waktu teman-teman. Nah, itu kuncinya adalah harus perbaiki lagi time management kalian seperti itu. Nah, untuk kalian yang mau bergabung ke tryout Sobat P3K, aku udah cantumin linknya di description box aku. Kemudian selain dari tryout Sobat P3K, aku juga punya kumpulan soal-soal yang aku buat mulai dari kompetensi teknis, manajerial, wawancara, dan juga sosiokultural, serta pembahasannya yang secara tertulis teman-teman yang aku susun menjadi satu
ebook, dan saat ini terdiri dari 2 edisi, yaitu edisi 1 dan edisi 2. Buat kalian yang mau order bisa hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan satu lagi, jangan lupa di follow akun TikTok aku untuk video-video menarik lainnya, karena aku setiap hari upload video-video terkait soal-soal P3K setiap harinya di sana, teman-teman. Dan ya, terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku, yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.